kemudian kita bahas tentang sekar kacang atau kembang kacang. Kembang kacangnya ini istimewa atau sitimewa atau istrimewa. Ini adalah kembang kacang bungkem. Jadi diciptakan memang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Kembang kacang bungkem itu. Jadi ciri-ciri dari kembang kacang bungkem ini dari atas itu langsung menyambung sahabat pusaka Jawa, nempel dengan bilah. Lihat ya, nempel ini menyatu loh. Jelas ya sahabat pusaka Jawa ya. Oke. Ini menempel dengan bilah. Nah, maksud dan tujuan sang empu apa untuk membuat kembang kacang bungkem? Sebagian para pencinta keris beranggapan bahwasanya kembang kacang bungkem itu maksud dan tujuannya adalah fungsinya diambil sisi tuahnya atau esoterinya atau spiritualnya saja, energinya, yaitu untuk membungkam orang yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, dan kita mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah rumah tangga maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya tura-tura, bandare mambrah-mambrah, sampai ora keambah, ora duwe utang, duwene tabungan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka keris Luk 9 ya, yang banyak orang agak rancu dengan salah satu dapur Luk 9 yang lainnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan bahas keris Luk 9 berdapur Paniwen. Nah, kali ini kita ambil bilah pusakanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dalam warongko ini ada keris Paniwen Luk 9 mempunyai keistimewaan di apa kenapa dibabar Mas O, pasti ada. Nah, kita bahas warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta Wondo Baku atau bener. Untuk pendoknya ini blewah lamen atau lawasan kuningan 0,5, ini tebel banget. Kemudian untuk kayunya ini kayu katimoho pelet, untuk mendaknya ini mendak kendit, untuk handlenya jejeran nunggak semi wondo canteng. Kita ambil bilahnya, buka bismillahirrahmanirrahim, unboxing. Unboxing, ada ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya jelaskan ciri-ciri dari dapur keris Paniwen adalah kerisnya mempunyai Luk 9, kita hitung I, Ol, San, Se, U, Liu, Ci, Pak, Ciu. Oke, 9. Kemudian memakai tikel alis, di sini ada tikel alisnya, kalau kita raba tikel alisnya kelihatan. Kemudian kalau memakai sogokan rangkap, ini karena full pamor, maka sogokannya tidak terlihat, ini pamornya tumpeh-tumpeh, tapi kalau kita raba ada sogokan 2 atau rangkap. Memakai kembang kacang, ini kembang kacangnya istimewa sahabat Pusaka Jawa ya, nanti kita bahas. Memakai jalen, memakai lambe gajah 2, juga kadang 1 ya. Kemudian memakai serawean, di sini serawean, letaknya serawean kalau kita raba masih kelihatan, kerasa jadi seperti garis gitu, serawean. Nah, juga di sini memakai greneng. Menurut buku ensiklopedia ada grenengnya. Kalau di buku dapur tidak memakai greneng. Tapi yang paling signifikan dapur keris Paniwen itu kadang
lambe gajahnya juga ada yang satu. Jadi kalau lambe gajahnya satu, kemungkinan besar adalah paniwen. Kalau yang dua bisa di kemungkinan besar itu di panimbal. Nah, kalau umpamanya dua panimbal apa paniwen, perbedaannya di mana? Bisa dilihat di greneng. Gitu. Kadang yang di buku dapur itu tidak memakai greneng untuk paniwen. Kalau di buku dapur panimbalnya memakai greneng. Nah, seperti itu. Memang agak sedikit sedikit membingungkan untuk yang baru. Cuman kalau kita terus belajar, pasti kita akan lebih jeli. Dan mudah-mudahan setidaknya kita kalau sudah hafal ricikan satu dapur itu melesetnya dikit lah ya sahabat Pusaka Jawa. Namanya manusia kan sering salah, makfuan, minta dimaafkan saja. Tapi kalau sudah hafal dikit-dikit tahu. Ya, oh ini ikutnya paniwen. Kenapa? Paniwen itu di buku dapur lambe gajahnya dua. Kemudian di buku ensiklopedi pun lambe gajahnya dua. Tapi di buku ensiklopedi menjelaskan bahwasanya kadang-kadang juga dapur paniwen lambe gajahnya setunggal, siji, uwan, wahid. Ya, siji, i bahasa Mandarinnya. Nah, seperti itu. Jadi ini dapurnya adalah dapur paniwen. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pucukan bilanya ini adalah Anggabah Kopong. Kemudian kita tahu pucukan bila ada banyak, ada 6, yang masyhur ada 4. Anggabah Kopong, Ambututumo, Nyujen, Ngudup Gambir, Nugi Pineta, dan Ngumyang. Nah, ini adalah Anggabah Kopong. Kita bahas tentang tikel alisnya. Tikel alisnya ini adalah gagang terong. Tikel alis banyak, ada juga gagang terong, gagang pohung, ya. Terus kemudian ada landung, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini adalah ikutnya gonjo sebit rontal atau seperti daun ron yang dicabik-cabik, ya. Kemudian karena di sini pamornya ini dari atas ke bawah menyambung begini dan pamornya pamor melumah, ini ikutnya tergolong juga nama gonjo sekar. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang pecetan atau belumbangannya. Pecetan atau belumbangannya ini tergolong bata rubuh. Karena pecetan ada dua, bata rubuh dan adeg bata. Kalau adeg bata posisinya berdiri agak tinggi. Kalau ini bata rubuh miring begini. Jadi ini lebih pendek di sininya, ya. Kemudian kita bahas tentang sekar kacang atau kembang kacang. Kembang kacangnya ini istimewa atau sitimewa atau istrimewa. Ini adalah kembang kacang bungkem. Jadi diciptakan memang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Kembang kacang bungkem itu. Jadi ciri-ciri dari kembang kacang bungkem ini dari atas itu langsung menyambung, sahabat Pusaka Jawa. Nempel dengan bilah. Lihat ya. Nempel ini menyatu loh. Jelas ya sahabat Pusaka Jawa ya. Oke. Ini menempel dengan bilah. Nah, maksud dan tujuan sang empu apa untuk membuat kembang kacang bungkem? Sebagian para pencinta keris beranggapan bahwasanya kembang kacang bungkem itu maksud dan tujuannya adalah fungsinya diambil sisi tuahnya atau esoterinya atau spiritualnya saja, energinya, yaitu untuk membungkam orang yang tidak kita inginkan. Ya, jadi kalau untuk kembang kacang bungkem, ya bungkem katanya meneng nak wong. Ketika kita tidak suka dengan orang itu, biar tidak banyak ngomong, kita nagih hutang, orang itu rewel, kita datang supaya begitu kita nagih dia nyekep meneng baik dan menuruti dan mendengarkan apa yang kita inginkan. Ya, biasanya untuk kembang kacang bungkem itu lebih cocok dipakai ya kayak debt kolektor. Ya, kemudian kayak pengacara, jaksa, ya sing sering debat kan di publik. Intinya begitulah, agar apa yang kita ucapkan itu mereka tidak bisa membahas. Ya, kembang kacang bungkem, makanya kebanyakan orang yang punya piandel dengan kembang kacang bungkem rata-rata biasanya uangnya disegeni begitu ngomong kep. Mudah-mudahan sing bojo loro, ya yang bojone loro, bojo di sini rewel, parane langsung kep meneng bae. Apa sih mah? Ya begitu ora wis ya kan, seperti itu, umpamanya seperti itu ya. Mudah-mudahan
Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, jadi seperti itu, kembang kacang bungkem itu lebih diambil makna filosofinya adalah untuk membungkam, untuk keperluan tertentu dan tujuan tertentu, agar maksud dan tujuan kita itu tercapai. Biar kita nawarin dagangan biar nggak rewel lah, biar mau mantuk-mantuk bae wis, ya wis begitu. Jadi sebenarnya kembang kacang bungkem untuk siapa? Untuk siapa saja. Karena semua orang pasti membutuhkan pada satu situasi, pasti membutuhkan yang seperti itu. Ya. Ngajukan proposal, bensin di proposal orang akan cangkem, ya seperti itu. Jadi siapa saja pasti membutuhkan. Kembang kacang bungkem itu adalah seperti itu, fungsinya untuk membungkam. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang panjang bilahnya. Panjang bilahnya berapa ini? Panjang bilah keris ini kita ukur 34,5. Untuk gonjoknya panjangnya ini 7 cm. Lumayan sahabat Pusaka Jawa, ini keris normal dan bagus. Kita lihat pamornya ini tumpeh-tumpeh atau tumpah-tumpah, jare wong Jakarta tumpeh-tumpeh. Ya, seperti kalau bahasa saya seperti semen acian yang ditumpahkan. Artinya penuh bior ke sini. Ini adalah pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak makna simboliknya adalah satu kemapanan, karena pedaringan adalah tempat untuk menyimpan beras dahulu. Kebak artinya penuh. Jadi kita tidak kekurangan satu apapun. Ya, kita menjadi orang yang kaya. Tua atau angsar dari pedaringan kebak sebagian pencinta keris beranggapan untuk memudahkan mencari rezeki dan untuk menumpuk rezeki. Juga ada untuk ketentraman keluarganya ada. Kemudian juga untuk proteknya ada. Ada yang bilang pedaringan kebak mempunyai nilai protek untuk si pemiliknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, siapa orangnya yang ingin mapan secara materi? Ada yang bilang saya sih masih mending sedih tapi punya duit daripada bahagia nggak punya duit. Ana maning baik ya, bahagia nggak punya duit keter juga, sedih nggak. Kalau katanya bilang kalau sedihnya saya kalau punya duit masih bisa ngilangin kesedihan saya, bisa jalan-jalan, bisa shopping, whatever ya, apa baik terserah ekonomis lah orang kita. Yang penting kita mintanya yang terbaik saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita dari kesedihan, otak kita dari hal-hal yang ruwet seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas juga ini di bagian sor-soran ada pamor seperti kepompong, bulat ke atas di sini. Nah, ini adalah pamor bungkus. Ya, pamor bungkus. Pamor bungkus tergolong pamor melumah, tidak pemilih. Dan tuah atau angsar dari pamor bungkus adalah untuk mempermudah mencari rezeki, kemudian agar tidak boros. Jadi pas pamor bungkus dengan pamor pedaringan kebak, pas pedaringan kebak ya untuk memudahkan mencari rezeki agar didekati rezeki dan rezekinya terkumpul. Kemudian ditambah dengan pamor bungkus tidak gampang boros, ya tambah sugih. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui pamor bungkus itu tergolong pamor yang banyak dicari orang, karena banyak orang punya pendapatan banyak tapi nggak taunya habis mulu, gaji 10 juta tapi begitu akhir bulan wis entek ya garis semenetok ya. Nah, di pamor bungkus ini adalah agar si pemilik didoakan oleh sang empu maupun sang pemesan awal keris ini agar tidak menjadi orang yang boros, jadi menjadi orang yang hemat. Artinya untuk hal yang bermanfaat saja yang dikeluarkan, yang tidak bermanfaat ya tidak. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 9, perlambangnya apa? Luk 9 perlambangan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 9 ini mempunyai karisma dan wibawa yang besar dan bisa menjadi seorang pemimpin yang ditaati dan disegani oleh para bawahannya. Enak ya sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi Luk 9 cocok dipakai untuk para pemimpin. Ya paling kecil pemimpin rumah tangga lah, paling kecil lagi jadi kakak lah ya, punya adik-adik, jadi adik-adiknya segan, mempunyai karisma dan wibawa yang besar. Jadi Luk 9 seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya ini adalah hitam keputih-putihan, apa keabu-abuan. Ya, ini selorok besinya. Ya, ini pamore istimewa, full. Besinya terlihat kering.
sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita rangkum, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita rangkum dari keseluruhan tentang dapur Paniwen ini dengan Luk 9, dengan pamor Bendo Segodo, dengan pamor bungkus, dengan kembang kacang yang bungkem adalah besar dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini. Si pemilik keris ini menjadi orang yang kaya, mudah mencari rezeki, didekati oleh rezeki dan juga tidak boros serta mempunyai kewibawaan dan karisma yang besar sehingga disegani oleh banyak orang. Ketika dia ketika dia berbicara itu orang lebih banyak diam, tertunduk, nurut, punya karisma, ditambah bungkem, orangnya diajak ngobrol langsung kep mingkem, seperti itu, bungkem ya. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian orang ini dilambangkan pasti menjadi orang kaya dan juga dengan pamor bungkus orang ini juga tidak boros, duitnya terkumpul ya, sesuai makna filosofi pedaringan kebak, pedaringannya penuh, ditambah pamor bungkus tambah penuh, jadi ini duduk pedaringan maning gudangnya kebek ya, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang kaku ya, ini pasikutannya yang kaku dan kasar, ini kan kaku dan kasar, kemudian besinya yang cenderung kering dan keputih-putihan, sahabat Pusaka Jawa, kemudian menancap pamor pada bila ini ikutnya pandes, kemudian pamornya pun gaji, ini estimasi adalah Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita bicara Pajajaran, asal usul kerajaan Pajajaran dari mana sih? Betulnya kalau kita runut ke atas, asal usul kerajaan Pajajaran adalah dari Erlangga, Prabu Erlangga. Cerita sedikit ya. Kalau salah dibetulkan, kalau benar ya alhamdulillah. Raja Erlangga itu mempunyai kerajaan Kahuripan ya, mempunyai anak laki-laki 2, mempunyai putri 1. Putrinya itu namanya Dewi Kilisuci, yang kemudian dirayu oleh Prabu Erlangga agar menjadi biksu pada tahun 1042 ya, kalau nggak salah 1042. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena Prabu Erlangga itu sudah mulai sepuh, bahwasanya manusia itu ada masanya pasti dia akan lengser ke Prabon, maka dia berunding dengan para bahasanya stafnya ini kabinete lah ya, saya itu mau lengser ke Prabon supaya siapa yang akan mengganti. Tapi dilihat dari anak-anaknya ada satu benih-benih yang kurang bagus, makanya setelah diambil kesepakatan maka kerajaan Kahuripan dibagi 2. Seperti itu. Sebelum dibagi 2 itu mengadakan acara besar-besaran di lapangan Wurare yang sekarang Surabaya sekitar tahun 1045. Ya, itu diadakanlah doa-doa agar supaya anak cucunya kerajaan yang akan dibagi 2 itu menjadi tentrem dan sentosa. Karena Raja Erlangga atau Prabu Erlangga itu akan menjadi seorang resi atau brahmana yang dijulukan, dia akhirnya di pertapaan Kapucangan, di pertapaan Kapucangan dia di sana dijuluki dengan Resi Gentayu ya. Nah, kita kembali ke awal, setelah lagi upacara ternyata Empu Barada yang disuruh untuk berdoa itu jubahnya ketika dikibaskan itu nyangkol pada wit asem, sahabat Pusaka Jawa, nyangkol pada wit asem ya, asem kate atau kamal padak ya, sahabat Pusaka, kamal pandak seperti itu. Nah, dari situ Prabu Erlangga mempunyai firasat yang kurang bagus. Aduh, kita repot, kita bisa-bisa nanti kerajaan yang akan saya bagi ini ribut atau perang saudara. Tapi ya yang namanya seorang raja mempunyai strategi atau ilmu politik yang ditanamkan kepada putra-putrinya. Nah, kemudian akhirnya dibagi 2, sahabat Pusaka Jawa. Putra pertamanya mendapatkan kerajaan yang kemudian dinamakan Kerajaan Kediri, yaitu Raden Jayanegara ya. Kemudian yang kedua adalah Raden Jayangrono, itu dapatnya Jenggolo ya kan. Nah, Raden Jayangrono kemudian turun tahta jatuh kepada Prabu Anom Kertapati. Kemudian turun tahta kepada Prabu Mahesa Trandeman atau Kuda Lalean. Nah, pada masa Prabu Trandeman atau Kuda Lalean ini bentrok antara Kediri dan Jenggolo dan kalah Prabu Trandeman atau Kuda Lalean, kemudian lari ke arah barat. Dia lari ke arah barat sampai ke daerah sini Bogor situ, di perbukitan situlah ya, Jawa Barat situ.
Ya, kemudian beliau mendirikan kerajaan bernama Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Namanya Kerajaan Pajajaran. Kemudian Prabu Trandeman atau Kuda Lelehan digantikan oleh anaknya, yaitu Prabu Banjaran Sari. Seperti itu. Jadi Pajajaran sebetulnya untuk apa tuh? Untuk kerajaan yang di daerah Jawa itu saudara semua, ujung-ujungnya saudara. Jenggolo, Kediri, turun lagi kan nanti Singosari turun lagi Mojopahit. Aslinya isi mambu sedulur, bau sedulur, karena kan nikah seperti itu. Cuman ya itu tadi, karena harta dan tahta itu sangat menggoda, akhirnya saudara pun gelap mata. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Pajajaran juga ada empu-empu yang sangat terkenal. Ada Empu Keleng atau Empu Pituruh, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian ada Empu Anjani, ada Empu Loning, ada Nimbok Sombro, ada Siung Wanara. Empu-empu Pajajaran itu sakti-sakti. Nimbok Sombro aja pindah ke Tuban ketika Pajajaran sudah mulai hancur, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ada juga Empu Pagelen, ada Empu Angga, ya, ada Empu Kuwung, seperti itu. Ada Sikir Tapan juga, empunya banyak, empu-empu Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Pajajaran ikutnya Tangguh apa Mas? Kan Tangguh ada Tangguh Kadewatan, Tangguh Sangat Sepuh, Tangguh Madya, Tangguh Anem, Tangguh Kamardikan. Nah, ini ikutnya Tangguh Sangat Sepuh Pajajaran. Jadi juga kalau dilihat dari besinya ini sangat kering, kemudian kelihatan keputih-putihan, besar kaku pesannya. Keris-keris Pajajaran juga banyak yang mencari, sahabat Pusaka Jawa, apalagi dengan kekhususan tersendiri seperti bungkem ini sangat susah dicari. Yang betul-betul nempel sama bilah, diciptakan memang satu bahan nempel langsung. Biasanya kan ada yang bungkem cuma nempel begitu, ini menyambung langsung ke bilahnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Jangan lupa yang ingin request nama dapur, silahkan kolom di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada minta maaf. Jika tidak ada lagi ya wis lah, pimen maning. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Tetap semangat.